Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggraini Budining Tias. Saya Hendri Prakoso. Saya Yesi Yulianti. Saya Fasis Mayanti. Saya Astri Wibisono. Saya Andrianto. Saya Widi Safitri. Saya Taufan Ega Kuradana. Saya Mutiara Khifatunisa. Saya Sri Khairia. Saya Jonathan Rangga. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan sebuah jurnal yang berjudul Pengaruh Unsur NiCr dan Mn terhadap sifat mekanik baja berkekuatan tinggi berbasis laterit. Biji nikel laterit kadar rendah yang mengandung 0,8 hingga 1,5% nikel dan 30-45% besi dapat diproses untuk menjadi baja dengan kandungan nikel antara 1,5 hingga 4%. Baja dengan kandungan nikel sejumlah ini mempunyai potensi untuk menunjukkan kinerja tinggi ditinjau dari sisi kekuatan mekanik, ketahanan temperatur rendah atau kriogenik, ketahanan korosi, serta kemampuan las yang baik. Penelitian pengaruh unsur nikel, krom, dan mangan terhadap sifat mekanik baja, kekuatan tinggi berbasis laterit, oleh Raharjo Binudi dan Bintang Ajiantoro bertujuan untuk membuat baja sintetis paduan dengan melebur skrap baja karbon rendah dan menambahkan unsur nikel, krom, dan mangan pada kisaran yang dimiliki oleh baja unggul yang diperkirakan diperoleh dari peleburan biji nikel laterit kadar rendah. Hasil percobaan menunjukkan bahwa baja sintetis paduan D dengan penambahan 0,83% berat mangan, 0,97% berat krom, dan 3,68% berat nikel menghasilkan sifat mekanik yang lebih baik dibandingkan paduan baja sintetis lainnya. Kekuatan luluh dan kekuatan tarik maksimum yang diperoleh pada baja sintetis paduan D adalah sebesar 556,2 Newton per mm persegi dan 834 Newton per mm persegi dengan elongasi sebesar 10%. Sedangkan kekerasan mencapai 358,38 BHN. Peningkatan sifat mekanik pada baja sintetis D dikemungkinkan karena terbentuknya karbida. Sumber daya ini berasal dari biji nikel kadar rendah jenis limonitik yang mengandung nikel antara 0,8 hingga 1,5% dan besi antara 35 hingga 45%. Kandungan nikel ini berpotensi untuk memberikan sifat unggul, kekuatan tinggi, tahan korosi, sifat mampu las, dan sifat kriogenik. Biji nikel laterit kadar rendah memiliki kandungan nikel, krom, dan mangan yang apabila dilebur menjadi baja akan memperbaiki sifat mekanisnya. Untuk mengkonfirmasi hal di atas, maka pada penelitian ini akan dibuat baja sintetis paduan dengan melebur skrap baja dan menambahkan unsur nikel, krom, dan mangan. Baja unggul laterit. Baja unggul laterit adalah baja yang dihasilkan dari peleburan biji nikel laterit kadar rendah dengan mengutamakan pemanfaatan kandungan nikelnya. Biasanya penggunaan nikel ini dihindari karena harganya yang mahal dibanding unsur pemadu lain seperti krom dan mangan. Pengaruh penambahan unsur pada baja. Unsur-unsur paduan ditambahkan untuk merubah sifat atau efektivitas baja. Karbon. Kehadiran karbon dalam besi diperlukan untuk membuat baja. Karbon penting untuk pembentukan sementit serta karbida lainnya dan pembentukan perlit, peroxid, bainit, martensit, dan besi karbon. Kekerasan baja akan meningkat dengan penambahan lebih banyak karbon sampai sekitar 0,65%. Lalu mangan dengan simbol Mn. Baja karbon dapat mengandung unsur mangan sampai 0,8% yang sengaja ditambahkan ke dalam cairan untuk tujuan deoksidasi dan khususnya sebagai pengikat unsur belerang dengan simbol S. Pada temperatur kamar, besi mampu melarutkan unsur Mn atau mangan sampai dengan 10%. Dengan demikian, kandungan mangan yang kecil tidak akan memunculkan fasa-fasa yang khusus pada struktur mikro baja karbon, kecuali mangan sulfida. Lalu krom dengan simbol Cr.
Kromium memiliki pengaruh yang hampir sama dengan mangan, yaitu meningkatkan ketangguhan, kemampuan untuk dikeraskan, dan tahan terhadap temperatur tinggi. Salah satu pengaruh yang sangat signifikan dengan penambahan krom pada baja adalah meningkatkan ketahanan korosi. Kromium berperan dalam pembentukan karbida. Senyawa karbida ini sangat keras, dan dengan sendirinya kekerasan baja akan meningkat. Adanya senyawa karbida ini menyebabkan besi juga tahan aus. Kromium juga menyebabkan baja memiliki struktur butiran yang lebih halus. Dan kromium juga menyebabkan turunnya kecepatan pendinginan kritis yang sangat besar. Kadar kromium di dalam besi mulai dari 1,5% dan dikeraskan dalam oli. Nikel. Nikel meningkatkan kekuatan ferrit sehingga meningkatkan kekuatan baja. Digunakan pada baja paduan rendah untuk meningkatkan ketangguhan dan kekerasannya. Nikel menurunkan temperatur dengan cepat. Nikel juga cenderung membantu mengurangi distorsi dan retak selama pendinginan pada proses perlakuan panas. Silikon. Silikon digunakan sebagai dioksider dalam pembuatan baja. Penambahan silikon sedikit meningkatkan kekuatan ferrit, dan ketika digunakan bersama dengan panduan lainnya, dapat membantu meningkatkan ketangguhan dan penetrasi kekerasan. Untuk slide selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Karakterisasi bahan baku dan hasil proses dilakukan dengan menggunakan peralatan uji sebagai berikut. Yang pertama, komposisi kimia menggunakan spektrometer ARL 3460. Yang kedua, pengujian tarik menggunakan alat uji tarik UPM 1000. Pengujian kekerasan dengan metode Brinell HB30. Di sini juga tertera gambar dari cetakan pasir CO2, proses yang digunakan dalam pengecoran dan coran baja paduan sintetis. Pada prosedur percobaan, bahan baku yang perlu disiapkan antara lain yaitu skrap baja karbon rendah. Sebelum dimulai proses peleburan, komposisi bahan baku skrap baja dianalisa untuk memudahkan perhitungan material balance komposisi target yang diinginkan. Nah, bisa dilihat pada tabel 1 mengenai komposisi kimia skrap baja, yaitu unsur C yaitu karbon, itu memiliki persentase berat 0,025%. Di sebelahnya juga itu ada Si, yaitu silikon, yang dimana memiliki persentase berat 0,017%. Di sebelahnya juga itu ada unsur fosfor, ada unsur sulfur atau belerang, ada unsur kromium, ada unsur juga sebelahnya nikel, terus juga ferrum atau besi. Di tabel 2 juga ada mengenai komposisi kimia ferronikel, di mana pada unsur Ni itu lebih besar dari 16% beratnya. Terus juga pada unsur-unsur yang lainnya, unsur C, unsur Si, unsur Mn, unsur P dan S dan yang lain-lainnya. Terus juga di tabel 3 itu komposisi kimia ferrokrom, yang dimana unsur karbon tinggi, salah satu contohnya pada unsur karbon. Di sini bisa kita lihat pada karbon tingginya itu 6-9%, di karbon medium nya itu 2%, pada karbon rendahnya 0,2% maksimal. Dan di unsur-unsur yang lainnya bisa dilihat pada tabel. Lalu di tabel keempat itu mengenai komposisi kimia ferromangan, itu unsur karbon tinggi, karbon medium dan karbon rendah pada unsur
pada unsur karbon itu bisa dilihat dari karbon tingginya itu 8% dan karbon rendahnya itu 0,5% maksimal. Dan pada unsur-unsur yang lainnya bisa sama-sama dilihat. Dan di tabel kelima itu komposisi kimia slag remover, yang dimana unsur SiO2-nya itu memiliki persentase barat 72 sampai 74. Dan pada unsur-unsur yang lainnya bisa teman-teman lihat sendiri pada tabel yang ada di layar. Kandungan Ni dan Cr pada baja sintetis paduan B dengan berat 0,42% untuk berat Cr dan 3,345% untuk berat Ni lebih besar dibandingkan dengan baja sintetis pada paduan A, yaitu dengan berat 0,156% untuk berat Cr dan 0,1% untuk berat Ni. Hal ini mengakibatkan naiknya kekuatan lulu hingga mencapai 338,6 Newton per milimeter persegi. Naiknya kekuatan lulu ini menunjukkan batas elastisitas pada baja sintetis paduan B menjadi lebih tinggi atau sifat ketangguhannya meningkat. Proses peleburan dan pemaduan. Jadi, pertama-tama baja karbon rendah dicampur dengan besi kromium dan besi nikel akan menjadi baja sintetis paduan A. Lalu, baja sintetis paduan A dicampur dengan besi nikel akan menjadi baja sintetis paduan B. Kemudian, baja sintetis paduan B campur dengan besi kromium akan menjadi baja sintetis paduan C. Baja sintetis paduan C campur dengan besi mangan akan menjadi baja sintetis paduan D. Dari semua baja sintetis paduan A, B, C, dan D akan menghasilkan komposisi kimia, kekuatan tarik, dan kekerasan. Nah, di sini ada tabel komposisi kimia baja sintetis paduan ABCD. Jadi, baja sintetis paduan A, komposisi kimia baja sintetis C-nya sebesar 0,112%. Dan ada tabel data uji tarik dan kekerasan baja sintetis. Jadi, baja sintetis paduan A akan menghasilkan 216,6 N per milimeter persegi, dan seterusnya. Pengaruh unsur Ni, Cr, dan Mn terhadap persen elongasi. Baja sintesis paduan A memiliki keuletan paling tinggi. Dengan naiknya kandungan unsur Ni dan Cr masing-masing 0,424% berat Ni dan 3,345% berat Cr. Keuletan pada baja sintesis paduan menurun cukup besar, yaitu mencapai 8%. Penurunan elongasi yang sangat signifikan ini terjadi pada baja sintesis paduan B. Kemudian dengan meningkatnya penambahan Cr dan Ni sebesar 0,96% berat dan 3,48% berat, terjadi peningkatan elongasi pada baja sintesis paduan C mencapai 12%. Akan tetapi, pada penambahan kandungan unsur Mn sebesar 0,83%, berat pada komposisi 0,97% berat Cr dan 3,605% berat Ni. Keuletan baja paduan sintesis tersebut sedikit menurun dengan elongasi hanya mencapai 10%. Diagramnya dapat dilihat di sebelah. Bisa dilihat di sebelah kanan sudah ada grafiknya. Kekerasan baja sintetis paduan cenderung meningkat secara linear dengan penambahan unsur Ni, Cr, dan Nm. Nilai kekerasan paling rendah dihasilkan oleh baja sintetis paduan A sebesar 117,5 BHN
terjadi peningkatan harga kekerasan mencapai 190,06 BHN, seperti yang ditunjukkan pada baja sintetis paduan B. Kenaikan nilai kekerasan pada baja sintetis paduan C lebih tinggi lagi mencapai 309,14 BHN dengan penambahan 0,96% berat CR. Peningkatan harga kekerasan yang sangat signifikan dihasilkan oleh paduan baja sintetis D sebesar 358,38 BHN setelah penambahan NM sebesar 0,83% berat. Meningkatnya nilai kekerasan baik yang ditambahkan unsur CR maupun NM karena kedua unsur tersebut dimungkinkan membentuk karbida besi seperti FeCr3c dan FeMn3c. Hasil studi penelitian dalam pembuatan baja sintetis bisa ditarik kesimpulan bahwa pada komposisi Mn 0,4% dan berat Cr 0,1 sampai 0,9% dan Ni 0,1 dan 3%, terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada sifat mekanik baja paduan sintetis, akan tetapi diiringi dengan penurunan ductility dan sifat mekanik tertinggi diperoleh pada baja sintetis paduan C. Dan untuk penambahan Mn 0,83% dan komposisi Cr 0,97 dan Ni 3,6% menghasilkan harga kekerasan sebesar 358,38 BHN pada baja sintetis paduan D. Peningkatan sifat mekanik dihasilkan dengan terbentuknya karbida dan FeCr3c dalam baja paduan sintetis berbasis laterit.